Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghubungkan antara file PHP atau website kita dengan database MySQL. Baik, sebelumnya saya sudah membuat sebuah database yang saya beri nama PHP dasar, dan di dalam database PHP dasar ini ada tabel yang saya kasih nama mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini ada 4 field atau 4 kolom. Yang pertama ada nama, NIM, jurusan, dan terakhir ada tahun. Ingat-ingat, yang nanti akan kita panggil parameternya adalah nama dari field atau nama dari kolom. Di dalam database PHP dasar ini saya sudah buat 4 data yang nantinya akan menjadi contoh data yang akan kita tampilkan ke website kita. Selanjutnya, kalian buat dulu file PHP. Sederhana saja, di dalamnya ada tag HTML. Lalu kalian buat tabel yang nantinya kita fungsikan untuk menampung data-data yang kita kirimkan dari database seperti ini. Nah, jadi kolom kosong ini nantinya akan diisi dengan data-data yang dikirim dari database. Ada nama, NIM, jurusan, kemudian tahun. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungkan antara file PHP ini ke database. Di dalam tag PHP ini, kita akan menuliskan 2 sintaks atau perintah utama. Yang pertama ada menghubungkan ke database, dan yang kedua mengambil data dari database. Nah, untuk menghubungkan ke database, kita perlu menuliskan variable connection, atau di sini saya singkat jadi con aja connection. Dan di dalam connection ada MySQL _ connect seperti ini. Jadi di dalam variable con itu ada MySQL connect, yang di dalam MySQL connect ini ada 4 parameter yang akan kita isikan nantinya. Yang pertama ada parameter nama dari server kita, yang kedua ada username, yang ketiga ada password, dan yang keempat ada nama dari database kita. Baik, untuk parameter yang pertama yaitu nama dari server kita isikan dengan localhost. Yang kedua, username dari database kita. Kalau kita pakai exam, itu defaultnya adalah root. Ya, kalau pakai exam biasanya namanya itu root. Kemudian parameter yang ketiga yaitu password. Nah, defaultnya password untuk exam ini adalah kosong. Jadi kita cukup memasukkan string kosong seperti ini, atau tanda kutip seperti ini, nggak usah diisi. Yang keempat ada nama dari database kita, yaitu PHP dasar. Sintaks ini adalah sintaks yang menghubungkan file PHP ini ke database. Selanjutnya kita tulis sintaks untuk mengambil data dari database. Kita tulis parameternya, maksud saya variabel result, yang di dalam result ini ada MySQL query. Nah, seperti ini. Di dalam variabel result itu ada function MySQL query. Yang di dalam MySQL query ini ada 2 parameter yang akan kita tuliskan nantinya. Yang pertama, parameter pertama itu adalah sintaks untuk menghubungkan ke database, dan yang kedua adalah bahasa atau sintaks SQL untuk mengambil data. Nah, yang pertama kita tuliskan sintaks untuk menghubungkan ke database. Kita cukup tuliskan variabelnya saja, yaitu connection, tulis con, sesuaikan dengan nama variabel yang kita buat, con. Kemudian kita isi dengan sintaks atau bahasa SQL untuk menampilkan database. Kalian masih ingat sintaksnya? Select from nama tabel kita mahasiswa. Nah, coba kita cek, save, kemudian refresh. Ternyata tidak ada yang berubah dan tidak ada error. Tapi dengan kalian menuliskan 2 perintah ini atau 2 sintaks ini, kalian sudah menghubungkan antara file PHP kalian atau website kalian ke database. Tapi belum ada tuh data yang bisa kita tampilkan karena emang datanya belum kita panggil. Tapi yang terpenting, kita sudah bisa mengkonekkan antara database, antara file PHP kita ke database. Awas jangan sampai salah penulisan database kita dan penulisan tabel yang ada di dalam database kita.
sebenarnya ada cara untuk mengecek apakah ini sudah connect, tapi untuk tutorial sekarang kita lewati saja deh. Kemudian kita akan menampilkan data yang ada di database ke halaman website kita. Kita akan tampilkan di sini. Coba kita cek dulu AS. Kita refresh. Nah, ya kita akan tampilkan di sini. Pertama saya akan cut dulu syntax ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan tag PHP untuk menampilkan atau melooping isi dari database kita untuk kita tampilkan. Kalian bisa tuliskan seperti ini. While artinya melooping MySQL page as of. Nah, ini adalah metode kita untuk mengambil database secara array asosiatif. Kemudian isi dari antara tag PHP ini kita kopikan lagi yang tadi kita cut. Nah, seperti ini. Jadi tr ini ada di dalam tag PHP while. Oke, kita save lalu kita refresh. Nah, berubah kan? Sekarang tabel atau barisnya jadi 4. Ini sesuai dengan data yang ada pada database kita 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada 4 baris. Selanjutnya, gimana caranya supaya nama, NIM, dan jurusan di sini atau tahun di sini itu menampilkan data dari database? Caranya, kita panggil lagi dengan menggunakan tag PHP. Langsung aja tag PHP variable row, yang di dalam row di sini kita tuliskan nama field dari kolom yang ada di database. Misalkan sini nama. Kemudian kita tutup. Coba kita save dan kita refresh dulu. Nah, sudah tampil kan? Baru nama. Kemudian kita akan masukkan NIM, jurusan, kemudian tahun. Kita copy aja deh. Kita rubah isi dari sini sesuai dengan nama field database kita. Awas perhatikan juga huruf kecil dan besarnya karena itu ngaruh. Yang kedua adalah NIM, kita tulis di sini NIM. Yang ketiga ada jurusan. Jurusan huruf kecil. Jurusan. Kemudian yang terakhir ada tahun. Kita save. Kita balik ke browser. Harusnya kalau kita refresh, semua datanya sudah tampil dengan benar. Sudah tampil kan? Jadi, ketika kalian menuliskan nama parameter di sini, itu harus sesuai dengan nama field yang ada di database seperti ini. Coba kita kalau rubah tahunnya, T-nya jadi huruf besar, kemudian kita save, klik browser, dan di refresh, apa yang terjadi? Tahunnya error. Karena namanya tidak sesuai dengan nama kolom yang ada di database. Di sini kan tahunnya T-nya kecil, ini T-nya besar. Coba kita berikan lagi. Tahun, T-nya kecil, save, kemudian kita cek, refresh. Benar. Sekarang deh, supaya makin yakin kalau data ini diambil dari database, gimana kalau kita ubah satu data yang ada di sini, namanya kita ganti jadi ucup misalkan. Dan kita simpan, go. Lalu kita refresh halamannya. Nah, berubah kan? Sini berubah jadi ucup. Ini berubah karena di sini ini berubah, tapi nggak apa-apa. Coba kalau kita hapus data di sini, kan kita hapus ucup. Kita delete, oke. Kemudian kita refresh. Tuh, hilang. Ya, jadi caranya cukup mudah. Kita pertama kali adalah harus menghubungkan antara file PHP ke database. Yang kedua adalah mengambil data dari database. Dan yang ketiga, kita gunakan metode looping. Sebenarnya ada 4 metode ya. Kalian bisa menggunakan ASOC, terus bisa kalian gunakan sesuatunya lebih di tutorial panjang tinggi mada bosen.